Halo, nama saya Joshua Raymond Sialagan. Saya mahasiswa magister teknik kimia di Columbia University di kota New York. Saya sudah tinggal di Amerika, tepatnya di kota New York selama 6 bulan. Saya tetap memilih tinggal di kota New York dengan alasan pertama adalah saya merasa lebih optimal dan fokus dalam mengerjakan segala kegiatan akademik saya tanpa perlu mengkhawatirkan perbedaan waktu hampir 11 jam dengan Indonesia. Yang kedua adalah saya tidak ingin mengambil resiko untuk menjadi COVID-19 carrier ketika saya melakukan perjalanan pulang ke Indonesia bagi keluarga saya maupun bagi lingkungan saya. Saya biasa tinggal di apartemen saya di Manhattan, dekat kampus saya. Namun karena ada kasus COVID dan juga aksi demonstrasi yang terjadi, saya pindah ke rumah kerabat saya di Queens, kota New York. Terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi, saya cukup khawatir karena isu yang diangkat sangat sensitif, melibatkan gelombang massa dari berbagai negara bagian, berlangsung selama berhari-hari, dan diikuti aksi kerusuhan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saya membatasi aktivitas saya di luar rumah karena lokasi dan kejadian dari protes dekat dengan tempat tinggal saya. Saya terus memantau jalannya protes secara online dan bijak dalam menggunakan media sosial saya. Selama aksi demonstrasi berlangsung, pihak dari kepolisian kota New York melakukan penyisiran secara masif dari pagi hingga malam untuk mengkonsentrasikan aksi demonstrasi pada tempat-tempat tertentu saja dan guna mencegah adanya kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di kota New York. Ketika terjadi aksi penjarahan, beberapa toko tidak mampu melakukan tindakan pencegahan, sedangkan beberapa toko lain mampu melakukan tindakan preventif untuk menyelamatkan barang dagangannya. Sedangkan beberapa toko lain harus melakukan aksi perlawanan terhadap para penjara. Para penjara menyasar toko-toko dengan barang bermerek, seperti di Soho, Madison Avenue, dan juga Fifth Avenue. Toko yang disasar yang lain adalah toko yang menjual barang emas, toko obat-obatan, dan juga pasar swalayan. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan karena para penjara menggunakan batu untuk memecahkan kaca dan melakukan aksi penjarahan, sedangkan polisi harus beradu pintar terhadap para penjara untuk melakukan penangkapan.
Menurut pandangan pribadi saya, pemerintah kota New York sangat sigap dalam melakukan kontrol penyebaran virus COVID-19, mulai dari penyiapan fasilitas rumah sakit, tenaga medis, peralatan medis, dan juga lokasi uji. Warga di kota New York sendiri pun sadar untuk melakukan physical distancing, penutupan tempat non-esensial, dan mentaati peraturan dari pemerintah yang ada. Pemerintah sendiri telah menyiapkan lebih dari 240 lokasi uji COVID-19 dan tes antibodi dengan kapasitas 35.000 per hari yang dapat diakses masyarakat di kota New York. Dengan tetap terus memantau 7 parameter yang ada, per 8 Juni 2020, pergerakan aktivitas ekonomi di kota New York sudah memasuki fase 1, di mana diperkirakan 400.000 pekerja di berbagai sektor seperti manufaktur dan konstruksi sudah kembali berjalan dengan kondisi new normal. Saya sendiri masih banyak melakukan kegiatan aktivitas saya di dalam rumah, seperti mengikuti online course atau online learning, melakukan riset kolaboratif bersama dosen, mengikuti seminar series yang diadakan institusi dan pihak kampus, dan juga melakukan kegiatan volunteer secara online. Saya berharap agar pemulihan baik secara materi dan moral dari pihak toko dan pasar swalayan yang mengalami dampak dari aksi penjarahan dapat berlangsung dengan baik. Saya juga berharap agar progres dari pemulihan dari segi kesehatan dan ekonomi di tiap negara dapat berlangsung dengan baik. Kesan saya bagi 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita untuk merefleksikan diri, berbenah diri, melakukan pandangan terhadap diri kita, pekerjaan kita, bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama kita, dan juga pentingnya kesehatan di masyarakat.